Hai semuanya, Assalamualaikum. Kali ini aku bikin roti coklat, tapi untuk rotinya ini aku bentuk mirip seperti croissant atau croissant. Jadi ini bener-bener mirip banget hasilnya, tapi dalamnya roti ya, bukan pastry. Rasanya bener-bener empuk banget dan sampai di hari esoknya juga dia masih empuk. Sebelum memulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi kamu yang belum subscribe. Nah, jadi gimana sih cara membuatnya? Juga pakai bahan apa aja? Wajib simak terus videonya sampai akhir. Untuk bahan apa aja yang kupakai semuanya sudah ada di layar, kamu tinggal copy ulang atau kamu bisa capture layar handphone ataupun layar PC. Dan selalu aku tulis ulang semua bahan juga takarannya di kolom deskripsi di bawah. Jadi untuk langkah yang pertama aku mau siapkan dulu, ini sudah ada tepung terigu protein tinggi. Kemudian aku tambahkan dengan gula pasir. Lanjut masukkan ragi instan, pastikan ragi yang digunakan ini masih aktif. Kemudian tambahkan dengan garam. Masukkan juga dengan susu cair, ini aku pakai susu cair dingin. Jadi untuk bikin roti kali ini aku akan bikin secara semuanya masuk di awal atau metode all in one. Nah pada saat ini juga aku sudah masukkan 1 butir telur ya, tapi karena lupa nggak kelikot. Kemudian lanjut mix dengan kecepatan rendah terlebih dahulu dan setelah mulai tercampur, lanjut naikkan kecepatannya di kecepatan sedang. Kalaupun gak ada mixer atau stand mixer, boleh juga diadon dengan menggunakan tangan ya. Jadi ini aku ngadon benar-benar sampai dia kalis elastis. Tandanya kalau sudah kalis pada saat aku ambil seperti ini, kemudian aku rentangkan. Jadi lapisannya ini gak gampang sobek atau sudah membentuk window pane seperti yang kamu lihat di video ini. Untuk nge-mixnya sendiri aku lakukan kurang lebih selama 10 menitan. Tapi balik lagi tergantung dari mixer yang kamu pakai. Nah kemudian aku ulen dengan menggunakan tangan sebentar aja untuk memastikan benar-benar semua permukaannya ini halus. Lanjut aku akan bulatkan dengan cara disatukan ke bagian bawah seperti contoh di video. Setelah dirasa cukup, kemudian aku pindahkan di alas kerja yang sudah aku taburi dengan menggunakan tepung terigu seperti ini. Dan pada saat ini juga aku langsung potong menjadi 2 bagian. Masing-masing bagiannya ini aku akan bulatkan lagi. Jadi setelah dipotong menjadi 2 bagian, kemudian aku bulatkan dengan cara yang masih sama. Jadi ini aku satukan ke bagian bawah adonan dan setelah bulat seperti ini, kemudian sisihkan. Lakukan untuk satu bagian yang lainnya. Nah setelah selesai, kemudian untuk satu bagian ini aku akan simpan di wadah atau mangkuk mixer yang tadi. Tutup dengan menggunakan lap bersih atau kain bersih dan sisihkan terlebih dahulu. Untuk bagian yang lainnya, ini aku akan pipihkan terlebih dahulu aku taburi dengan menggunakan tepung terigu. Lanjut gilas dengan menggunakan rolling pin seperti ini sampai dia terbentuk lebar. Nah setelah membentuk kotak besar seperti ini, kemudian aku akan potong segitiga. Boleh juga diukur ya masing-masing lebar di bagian bawahnya itu berapa senti. Tapi ini aku langsung potong aja membentuk segitiga. Kemudian setelah itu di bagian tengahnya aku juga iris menggunakan pemotong pizza seperti ini ya. Atau boleh juga pakai scraper. Nah dalam satu resep ini aku bisa hasilkan kurang lebih sebanyak 20 roti. Jadi untuk adonan yang sudah dibulatkan, bagian satunya lagi juga dilakukan hal yang sama seperti ini. Jadi setelah digilas dengan menggunakan rolling pin, kemudian potong, lanjut taburi dengan menggunakan misis sampai benar-benar merata. Atau kalau mau lebih cepat, jadi sebelum dipotong dengan pemotong pizza, kita taburi dulu dengan menggunakan misis sampai benar-benar merata. Dan setelah itu mulai potong segitiga. Tapi balik lagi sesuai dengan selera, boleh pakai cara yang mana aja.
Nah, setelah rata jadi seperti ini hasilnya, kemudian kita mulai gulung dari ukuran yang lebar terlebih dahulu seperti ini. Gulung secara perlahan dan pastikan sampai di bagian ujung adonannya ini benar-benar pas ada di tengah. Jadi contohnya seperti ini. Kemudian lakukan hal yang sama ke semua potongan sampai semua potongan ini habis. Nah, setelah selesai, kemudian langsung aku simpan di atas loyang yang aku alasi dengan menggunakan baking paper. Pastikan untuk diberi jarak antara satu dengan yang lainnya. Lanjut proofing kurang lebih selama 1 jam atau 60 menit di suhu ruang atau balik lagi ya. Sesuaikan dengan suhu masing-masing di rumah. Jadi sampai dia benar-benar bentuknya ini berkembang 2 kali lipat seperti contoh di video. Lanjut aku olesi dengan menggunakan susu cair. Nah, pada saat ini juga aku sudah mulai panaskan oven. Jadi ini aku panaskan oven kurang lebih selama 10 menitan. Dan setelah selesai, kemudian mulai masukkan ke dalam oven yang pastinya sudah dipanaskan ya terlebih dahulu. Ini panasnya juga sudah stabil. Jadi aku panggang dengan suhu 180 derajat Celcius menggunakan api atas dan bawah selama 15 menit. Atau balik lagi sesuaikan dengan kondisi oven masing-masing di rumah. Dan ini dia setelah 15 menit, jadi dia sudah berwarna coklat keemasan seperti ini. Lanjut ambil dari loyang. Nah, untuk potongan roti yang masih antri, jadi lanjut masukkan ke dalam oven ya, tentunya dengan suhu dan juga waktu yang sama. Ini dia setelah selesai, kemudian aku hentakkan agar dia nggak gampang menyusut. Setelah dikeluarkan dari oven pada saat masih panas seperti ini, kemudian aku oles dengan menggunakan margarin atau boleh juga pakai butter, agar nanti dia teksturnya untuk permukaan atas ini jadi benar-benar lembut banget. Dan setelah selesai, keluarkan dari loyang dan ini dia hasilnya, benar-benar cantik banget semuanya. Untuk ukurannya ini karena aku nggak ngukur, jadi ada beberapa yang besar, ada juga yang ukuran sedang. Jadi balik lagi ke selera ya, boleh juga diukur dengan menggunakan penggaris untuk ukuran segitiganya. Dan ini dia hasilnya cantik banget, bagian belakangnya juga dia nggak gosong. Aku akan kasih unjuk untuk bagian dalamnya, ini benar-benar nyoklat banget sampai ke bagian dalam. Dan pastinya untuk rasanya ini coklat banget dan teksturnya juga dia halus, lembut dan juga pada saat aku simpan sampai keesokan harinya dia juga masih empuk banget. Untuk ide cemilan sendiri juga cocok untuk menemani teman ngopi ataupun ngeteh. Ide jualan juga masuk banget, tinggal masukkan aja ke dalam plastik OPP dan juga tambahkan dengan stiker jualan. Nah, jadi gimana, gampang kan cara bikinnya? Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan cara klik tombol subscribe, klik juga loncengnya, like postingan ini dan juga share resep ini ke semua medsos kamu sebanyak-banyaknya. Tunggu video selanjutnya dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.